Sekarang ini ya, guru itu banyak juga dibebani dengan administrasi. Ya, tugas-tugas lah. Ya, jadi tugas utamanya itu jadi tertinggal. Tugas utamanya itu kan mendidik. Betul. Memberikan pendidikan. Kalau memberikan pendidikan itu kan bukan hanya yang ada di buku. Diri dia ini kan jadikan pendidikan juga, contoh yang baik gitu kan, karena dia itu kan real model namanya, real model yang dicontoh sama anaknya. Jadi kan mendidik itu kan bukan memberikan ilmu yang hanya ada di buku. Ya, sekedar transfer dulu saja ya. Nah, jadi dia harus memberikan contoh. Anak-anak sholat, ya gurunya juga harus sholat gitu kan, ngaji kan. Karena memang guru ini juga orang tua kedua kita. Setelah orang tua kita lah ayah dan ibu, guru. Karena orang tua itu kan yang memberikan nafkah sama kita. Sementara guru ini kan yang memberikan nafkah ilmu sama kita. Ibu tiga kali, ayah sekali gitu. Jadi jatah ibu 3, jatah ayah 1 kan gitu. Iya. Nah, jadi ya sekolah yang awal tuh bagi anak itu dari ibu. Jadi dia harus, kalau saya. Ini udah disurvei San, solusi yang Ustaz sampaikan ini. Karena kita nangkap pasti halnya kesalahan inti bicara. Karena kalau saya seperti itu, ya bukan menurut survei juga, menurut perkataan ulama. Iya. Realita kita lah, karena orang sekarang Ustaz kalau cerita-cerita ulamanya agak maaf katanya agak mau dilepas gitu kan. Beda soalnya pendapatnya. Jadi ya mungkin bisa disurvei sendiri lah nanti di rumah masing-masing begitu kan. Karena apa memang? Karena kalau saya membaca literatur dari buku-buku juga dikatakan bahwa memang ibu itulah yang sering bertemu dengan berinteraksi dengan anak ya. Anak nih. Udah itu kontak batin anak sama ibu kan lebih ini lagi daripada sama ayah kan gitu. Tapi percaya juga sih memang. Jadi berasa ya? Sangat berasa. Ya. Khusus untuk anak laki-laki tapi ya. Biasanya anak perempuan deketin sama ayahnya justru. Ya memang begitu lah. Memang itu kodratnya ya, memang udah kodratnya seperti itu. Tapi memang kalau anak perempuan dekat sama ayah, mungkin anak ini jadi cerdas, lebih apa namanya, lebih mandiri gitu kan. Iya. Sementara kalau anak laki-laki ini kan kadang ya bisa dia jangan terlalu liar gitu kan. Ada ini nggak, ada pembuktian nggak bahwa misalnya dari katakan dalam satu lokal itu ada 23 siswa gitu kan. Kemudian Ustaz lihat ada karakter siswa yang memang baik budi kata orang Medan ya kan, tertib dan lain sebagainya. Dan sampai nggak sih kemudian guru-guru itu langsung survei ke keluarga itu untuk membuktikan bahwa ternyata problemnya salah satunya itu tadi. Gitu. Karena ini nanti justifikasi juga nih kepada kaum ibu di rumah sana kan. Kalau saya ya pengalaman mengajar itu kadang ada anak-anak yang malas, yang nggak mau belajar, yang kadang juga tingkahnya berlebihan. Kalau saya memang di sekolah salah satunya memang dekat dengan anak-anak gitu kan. Jadi saya kadang cerita-cerita sama ya nggak terlalu kepo lah, menggali informasi, cerita-cerita karena udah rasa dekat. Rupanya memang seperti itu tadi. Terbukti dia itu bertingkah lah gitu. Kalau kita bilang bertingkah yang banyak itu memang di rumahnya itu orang tuanya sedang broken home, sedang ada masalah, bergaduh sama ayahnya gitu kan. Iya. Jadi dia ini karena kurang perhatian dia dari rumah, caper terus. Di sekolah, cari perhatian. Jadi anak-anak ini yang perlu diperhatikan. Jangan langsung karena dia bertingkah banyak, jangan langsung dijauhi gitu. Sementara dia di rumah nggak ada perhatian, sampai di sekolah dia cari perhatian, nggak dapat perhatian. Iya. Itulah dia mungkin kasus yang tadi itu sepertinya itu ya. Bentuk dia mencari perhatian ya. Iya. Karena ini memang masih umur anak SMP kan. Umur memang yang pancaroba ya. Iya. Saya pernah mengajar STK pernah. Oke, luar biasa ya. SD pernah. Ya. SMA pernah. Pernah ya. SMP terakhir kan. Jadi SMP. Itu. Jadi apa yang paling beda saat di SMP?
Kalau dia ngajar TK sama SD ini kan masih anak-anak gitu. Memang kita harus menguasai mereka anak-anak. Kalau SMA itu kita jadikan kawan. Oke. Kita jadikan kawan. Bang, ketika ngajar SMP ini lah baru agak ekstra. Menjadikan mereka teman Mau jadikan kawan, nanti mereka belum bisa. Kita bikin kayak anak-anak orang tuh nggak terima. Ya, agak risih karena sementara mereka udah nggak mau diantar lagi sama orang tuanya ya. Iya, jadi nggak mau ikut gabung sama orang tuanya. tingkahnya masih anak-anak. Padahal udah mulai itulah pancaroba tadi kan. Iya. Memang masa prabalik dari mereka ini ya. SMP ini memang ya itulah perlu ekstra lah. Bagaimana strategi ngajar SD sama ngajaran SMA beda ya, itu disatukan. Apakah sama mereka ini? Itu SMP. Makanya tadi kan di video itu kan anak SMP gitu kan. Walaupun suaranya sudah seperti anak SMA, baru sunat itu pecah suaranya. Ustaz, mau nanya, sekarang berapa banyak jam pelajaran agama Islam di sekolah? Kalau sekarang ini 1 minggu tuh cuma 3 les. 3 les maksudnya 3 jam? 1 les itu 40 menit. 40 menit ya. Berarti 40 kali 3. 120 menit. Itulah seminggu. Oh. Satu kelas. Cukup nggak atau Ya, sebenarnya kurang? Nggak cukup. Jadi makanya ditambah lah mungkin ada kegiatan bina mental. Itu pun sebulan sekali setiap hari Jumat. Dan itu tapi program beda-beda ya sama sekolah-sekolah? Beda-beda. Kadang-kadang ada juga. Dikit ya? Iya, dikit lah memang. Gimana itu untuk penguatan mental dan adab sopan dan santun itu tadi kalaunya? Ya guru lah. Mungkin dibuat rohis. Kan di sekolah kan ada di OSIS itu ada namanya rohis, rohani Islam. Iya. Nah, mungkin kegiatan mereka bikin pengajian. Nanti dibilang radikal lagi pula usah jadi masalah lagi sekarang. Enggak, memang rohis ini memang resmi rohis, memang resmi. Rohis ya. Rohis namanya. Ya. Oke, mungkin kita mau lihat kita hari ini live-nya di Facebook. Ada yang mau? Ya, mungkin ada yang bisa mau bertanya. Kasih lihat ya. Komentar-komentar kali silakan. Operator. Apakah ada? Dari siapa itu? Rap. Wah, ini orang dalam nih Rap ini. Assalamualaikum. Ahoy. Sehat lalu Om host dan Ustadz. Curhat dong Ustadz. Dulu ada seorang guru yang problematik yang tidak disukai banyak siswa, bahkan jadi perbincangan sesama rekannya. Saya suka dengan pelajarannya tapi saya tetap tidak suka dengan pribadinya. Dan benar saya kesulitan menerima ilmunya. Kenapa bisa begitu ya Ustadz? Dia suka sama orangnya tapi bukan. Suka sama orangnya. Minum lu Ustadz. Tadi juga suka sama pelajaran dia tapi dia suka sama enggak suka sama pribadinya. Iya. Enggak suka sama mobil pribadinya gitu ya, rumah pribadinya gitu ya. Silakan Ustadz dijawab. Ya. Memang kalau yang namanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi sekaligus juga menantu Nabi kan gitu kan. Beliau mengatakan kalau ada orang yang mengajarkan satu huruf pun samaku, akan kujadikan aku siap menjadi budak bagi dia. Masya Allah. Kalau kata Ali. Jadi berkhidmat namanya, berkhidmat kepada guru itu ya di atas segala-galanya, seperti kita berbakti sama orang tua. Ya. Karena memang guru ini juga orang tua kedua kita. Setelah orang tua kita lah ayah dan ibu, guru. Karena orang tua itu kan yang memberikan nafkah sama kita. Sementara guru ini kan yang memberikan nafkah ilmu sama kita. Jadi kata Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa kata Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa guru itu adalah mursyid. Ya. Di samping dia memberikan ilmu kepada kita, dia juga membuka jalan keberkahan dari Allah. Jadi problemnya di keberkahan tadi nggak dapat. Hilang berkah itu, berkahnya itulah intinya. Jadi kalau kita memang mau mengambil berkahnya sama dia itu ya tidak ada kata tidak suka. Gitu. Ya ketika kita nggak suka sama gurunya itu ya wajar lah kalau namanya nggak suka sama orang, kadang-kadang kan ada mungkin nggak suka nengok sifatnya, tapi jangan sampai kita mencela gitu. Tapi ada guru-guru yang memang apalagi kan guru matematika. Tidak, ada juga memang kalau dulu guru yang memang nggak suka,
Ya suka hati, jadi gak cocok juga kadang gitu. Iya. Gimana jadinya kan memang harus dari guru itu sendiri kan. Guru juga manusia. Guru juga namanya gugu dan ditiru ya. Gugu dan ditiru. Nah, jadi juga dari pribadi gurunya juga. Kenapa dia sampai tidak disukai sama murid? Mungkin ada yang salah gurunya itu gitu kan. Artinya ini sunatullah ya perkara ini, bahwa yang namanya orang ingin menerima ilmu dari seorang guru tapi harus menghormati. Adatnya nggak ada adab, akhirnya dia blank gitu ya. Iya, jadi menjaga adab itu ya kalau dia suka relatif itu nggak suka, tapi jangan sampai mencela gitu. Sarannya itu ya. Kadang-kadang kan kita begini gitu. Ini tadi ada bahan gosipan soalnya kalau cerita dan ada pertanyaannya tadi. Jadi kalau biasa kan banyak itu yang guru matematika, guru IPA, kurang disukai kan. Fisika. Nanti sampai dikasih gelar gitu Pak. Iya. Bully lah secara nggak langsung gitu ya. Bully guru gitu. Baik, Ustaz. Saya lanjut ke pertanyaan saya yang di sini. Ada pertanyaan tadi berikutnya lagi. Sabar, nanti kita tanya ke situ. Sabar dulu. Karena masih sabar ya Facebook ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kita nanya tadi kan ada kondisi di mana bahwa kadang-kadang guru juga nggak sukses untuk melakukan transfer ilmu kepada anak-anak gitu kan. Mungkin banyak program yang dibuat pemerintah, salah satunya itu yang bukan yang dia harus guru sertifikasi ya, di mana dia diuji kemampuannya untuk kemudian bisa secara potensial kan ada PKD itu. Bukan. Maksud saya secara potensi kan dia diminta untuk menunjukkan apa sih kemampuan guru secara real dan bagaimana dia mentransfer ilmu ini kepada siswa. Nah, kita pengen penjelasan dari Ustadz ini terkait apa sih bedanya pendidik dengan pengajar dalam konteks ini, sehingga nggak terjadi tadi benturan-benturan yang didapat. Karena bisa jadi misalnya ketika guru nggak memahami konteks di mana si anak secara mental kurang oke, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan tadi kan nggak semua guru kemudian bisa punya persepsi seperti Ustadz yang sampaikan tadi. Ya, jadi memang apalagi zaman sekarang ini ya, guru itu banyak juga dibebani dengan administrasi. Ya, tugas-tugas lah. Ya, jadi tugas utamanya itu jadi tertinggal. Tugas utamanya itu kan mendidik. Betul. Memberikan pendidikan. Kalau memberikan pendidikan itu kan bukan hanya yang ada di buku. Diri dia ini kan jadikan pendidikan juga, contoh yang baik gitu kan, karena dia itu kan real model namanya, real model yang dicontoh sama anaknya. Jadi kan mendidik itu kan bukan memberikan ilmu yang hanya ada di buku. Ya, sekedar transfer dulu saja ya. Nah, jadi dia harus memberikan contoh. Anak-anak sholat, ya gurunya juga harus sholat gitu kan. Ngaji kalian malam itu kalau habis maghrib itu ngaji di rumah, ya gurunya ngaji. Walaupun nggak nampak muridnya. Nah gitu. Kalau itulah mendidik. Kalau mengajar itu kan hanya mentransfer ilmu aja dia yang ada di buku itu sesuai dengan kurikulum. Bab 1, bab 2, bab 3 harus kalian sampaikan, harus kalian pelajari. Ini teorinya, ini soal-soalnya. Kan gitu deh perbedaannya kan mendidik. Jadi kita itu yang sebagai guru juga digugu dan ditiru. Baru kita sama seperti ada peribahasa ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, guru kencing pas berdiri, itu kan? Murid kencing jalan-jalan. Enggak benar itu peribahasanya. Ya kan, murid kencing berdiri. Ustaz, kalau lihat persentasenya di mana bahwa problem terkait dengan adab anak-anak dari secara psikologis yang memang kadang-kadang nggak stabil, efek di rumah gitu kan, dengan kondisi di mana pendidik atau pengajar tadi yang punya role sendiri gitu, dalam kemudian melakukan edukasi ke anak-anaknya ini, persentasenya berapa persen nih Ustaz? Antara problem di gurunya sendiri dengan anak itu secara personal? Kayaknya 50-50. 50-50? Iya. Atau kalau fans? Boleh? Kalau fans? Karena berarti ini problemnya sistematik kelihatannya Ustaz ya? Iya, jadi gini, kalau menurut saya itu ketika dia mau jadi guru, harus terlebih dahulu dipasangkan niat di dalam dirinya itu dia mau mendidik, ikhlas lah kan. Makomnya dibetulkan dulu ya. Hati yang paling dalam ya. Yang kedua, ketika menjadi siswa, ya menjadi siswa yang memang mau menuntut ilmu gitu. Iya. Jadi kalau dua-duanya ini
sudah memahami, connect dan jadinya kan ilmu itu berkah jadinya. Kalau Ustaz sendiri memang cita-cita jadi guru? Kalau saya memang cita-cita dari, karena ada juga yang sekarang itu sejak lahir Ustaz ini. Enggak. ya ada Karena juga. gini, karena kan sekarang susah cari kerja kayak gaji guru aja. Nah gitu. itu dia. salah satu problem yang menyumbang kegagalan tadi. Kalau saya ngeliat itu seperti itu. Kan bahaya maksudnya. Karena dijadikan Udah nggak ada pekerjaan, kerjaan. bukan tadi ya nggak ada kerjaan, kayak jadi guru pasti akan apalagi nanti ini penerimaan guru banyak nih ya. Jangan-jangan guru yang dibeli sama sirap rot tadi salah satunya dia memang sekedar karena memang nggak ada pilihan lagi istilahnya begitu kan. Mungkin. Dulu memang gitu ya. Kalau dulu memang jadi guru aja kayaknya nggak ada yang mau gitu. Nah, sekarang Ustaz, banyak kali Ustaz, pengangguran intelektual yang problemnya sekarang menyumbang porsi-porsi itu tadi sehingga kadang-kadang nggak memahami hakikat. Apakah jadi mereka juga termasuk yang bersumbang apa ya istilahnya terhadap kegagalan moral itu kan pertanyaan kita tadi di awal, makanya kita tanya sehingga jawaban saya ini 50-50 gitu loh. 50-50 tadi. Jangan 50-50 kenyataan aja Ustaz. Jawabannya memang begitu. Ya problemnya itu dia bisa di gurunya, bisa di muridnya. Karena kita akan berpikirnya begini kan. Ya, lu kan jadi guru udah pikirkan lah mateng-mateng itulah tugas dan tanggung jawab itu dengan benar gitu loh. Ya maksud saya juga, saya berpesan juga lah sama kawan-kawan ya. Di sana. Saya berusaha sama kawan-kawan guru. Yang pertama itu ya pasanglah niat ikhlas kan, mau ngajar gitu. Ya, anggap yang kita ajar itu memang anak kita, gitu kan. Karena memang ini juga generasi yang akan datang yang akan meneruskan segala yang apa yang kita estafet kepemimpinan ya ke depannya. Jadi saya berharap juga kepada teman-teman itu baguskan dulu niatnya. Yakin kalau kita niatnya itu sudah lurus, insya Allah semua itu kita dapatkan. Allah pun paham itu, Allah pun nggak akan kasih itu. Iya. Apa yang kita inginkan di dalam hati kita itu. Jangan semata-mata hanya ingin mengejar mengejar ASN segala macam asal jangan fokus kepada ujrohnya aja dia jangan karena ingin ngejar dianggap nggak nganggur aja gitu. Karena kita tahu kan harusnya kan memang kalau jadi guru kan dari ada pendidikan guru kan. Tapi sekarang kan ada sarjana ekonomi. Memang sulit mengkondisikan di mana bahwa orang beranggapan guru itu adalah memang profesi gitu kan, di mana orang juga hidup dari aktivitas itu gitu. Jadi kadang-kadang antara yang dituntut profesional ngikutin kurikulum gitu kan, tapi di sisi lain dia dihadapkan pada problem yang mungkin mirip-mirip kan, di rumahnya dia juga bermasalah, besok dia ngadapin anak-anak dalam kondisi yang seperti itu gitu loh. Memang dia ini siklusnya yang atau gara-gara ada stigma, ada semboyan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi ya kalau dia jadi guru ya enggak. Kalau sekarang malah bukan lagi nggak berlaku lagi itu. Maka dari maksud saya itu tadi tuh karena ada jasanya pun enggak, sekarang ada jasanya. Jadi karena dianggap dulu pahlawan tanpa tanda jasa ya nggak dibayar juga harusnya. Jadi guru udah jadilah guru sebenarnya gitu. Ya, itulah. Jadi yang jadi guru juga paham dia. Harusnya paham ya. Jadi guru yang menjadi siswa juga harus paham. Jadi makanya tadi kan kita tarik masalah si anaknya kan dari orang tua. Jadi orang tua ini juga harus paham dia mensekolahkan anaknya itu dan ada guru. Tupoksi-tupoksinya Jadi paham agama juga harus kita pahamkan juga kalau orang tua ini. Tadi kan kata syarat menuntut ilmu kan Imam Syafi'i tadi kan ada 6 tadi kan, salah satunya itu yang satunya lagi juga perlu ada modal. Jadi modal ini kan dari segi materi dan juga dari segi usaha yang dilakukannya. Jadi kita menuntut ilmu itu juga memang harus mengeluarkan materi. Karena itu syarat. Jadi orang tua juga harus. Jadi sebagai siswa itu janganlah menganggap yang sudah diberi itu sebagai pengganti. Itu yang sulit Ustaz. Karena pada level itu siswa nggak bisa berpikir seperti itu, sekritis itu. Ya, orang tuanya berarti ya. Jadi gini ya, ada keterkaitan semuanya itu antara siswa, orang tua sama guru. Jadi karena anak ini belum paham, seperti kejadian anak itu belum paham. Jadi orang tua ini memahamkan sama anak bahwasanya itulah guru.
Dan juga dia juga harus paham bahwasanya yang dicari, karena dicari ilmu, anaknya ini juga ingin berhasil mendapatkan keberkahan ilmu itu. Jadi orang tuanya mengajarkan bahwasanya ya sekedar uang minyaknya gitu kan. Tapi itu kan diberikan memang dia ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari guru itu, bukan artinya dari udah ku gaji kok gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kan orang tua ini udah ku gaji. Nggak ngajari anak aku, itu dia kurang berkah juga jadinya itu. Hilang keberkahan itu. Dari orang tua tadi yang buat statement gitu ya. Iya. Baik, Ustaz. Kalau boleh ditanya